Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan membahas kisah Joseph Stalin, sang diktator kejam sepanjang sejarah. Joseph Stalin adalah diktator Uni Soviet dari 1929 hingga 1953. Lewat kepemimpinannya, Uni Soviet diubah dari masyarakat petani menjadi negara adidaya industri dan militer. Namun selama pemerintahannya, teror dan jutaan warganya sendiri tewas selama pemerintahan brutal itu. Pria yang memiliki nama asli Yosef Sugasvili ini, lahir dalam kemiskinan. Dia adalah putra ketiga dari 4 bersaudara yang lahir dari Ekaterina Georgievna Gedze atau Keke dan Vissarion atau Beso Jugasvili. Tetapi, dia adalah satu-satunya yang bertahan melewati masa kanak-kanak. Tapi Keke menyadari, bahwa sosok, panggilan Stalin saat anak-anak, adalah anak yang sangat cerdas. Dia berharap anaknya bisa menjadi seorang pendeta Ortodoks Rusia. Oleh karena itu, dia melakukan segala upaya untuk pendidikan Stalin. Stalin berprestasi di sekolah dan mendapatkan beasiswa ke Seminari Teologi Tiflis pada tahun 1894. Namun, ada tanda-tanda bahwa Stalin tidak ditakdirkan untuk menjadi imam. Sebelum masuk seminari, Stalin bukan hanya seorang anggota paduan suara. Dia juga pemimpin geng jalanan yang kejam. Terkenal karena kekejaman dan penggunaan taktiknya yang tidak adil, geng Stalin mendominasi jalanan yang kasar di Gori. Sejak muda dia sudah terlibat dalam politik revolusioner, hingga kegiatan kriminal. Stalin banyak mengenal tentang karya Karl Marx selama di seminari. Dia kemudian bergabung dengan Partai Sosialis Lokal dan saat itu, pemikiran untuk menggulingkan Raja Rusia Nicholas II telah muncul. Minatnya pada sistem monarki juga melampaui keinginannya untuk menjadi seorang pendeta. Stalin putus sekolah hanya beberapa bulan sebelum lulus untuk menjadi seorang revolusioner. Dia memberikan pidato publik pertamanya, pada tahun 1900 dan setelah bergabung dengan gerakan bawah tanah revolusioner, Stalin bersembunyi menggunakan nama Koba. Nama itu diambil dari nama pahlawan penjahat fiksi Georgia. Dia bergabung dengan kelompok militan dari gerakan sosial demokratik Marxis-Bolshevik, dipimpin oleh Vladimir Lenin. Stalin juga terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal, termasuk perampokan bank. Hasilnya digunakan untuk mendanai partai Bolshevik. Dia ditangkap beberapa kali, antara tahun 1902 dan 1913, dan dipenjarakan serta diasingkan di Siberia. Ketika bebas dari penjara, Stalin terus mendukung revolusi dan membantu mengorganisasi petani dalam revolusi Rusia melawan Raja Nicholas II pada 1905. Pada 1912, Lenin yang saat itu berada di pengasingan di Swiss, menunjuk Joseph Stalin untuk bertugas di Komite Sentral Pertama Partai Bolshevik. 3 tahun kemudian, pada November tahun 1917, kaum Bolshevik merebut kekuasaan di Rusia dan Uni Soviet didirikan pada 1922, dengan Lenin sebagai pemimpin pertamanya. Selama tahun-tahun ini, Stalin terus menanjaki kekuasaan partai. Sampai 1922, ia menjadi Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis. Peran ini memungkinkannya untuk menunjuk sekutunya dalam pemerintahan dan menumbuhkan basis dukungan politik. Setelah Lenin meninggal pada 1924, Stalin akhirnya mengalahkan para pesaingnya dan memenangkan perebutan kekuasaan untuk menguasai Partai Komunis. Pada akhir 1920-an, dia akhirnya menjadi diktator Uni Soviet. Pada akhir 1920-an, Stalin meluncurkan serangkaian rencana 5 tahunan. Rencana ini bertujuan mengubah Uni Soviet dari masyarakat petani menjadi negara adidaya industri. Rencana pengembangannya berpusat pada kendali pemerintah atas ekonomi, dan termasuk kolektivisasi paksa pertanian Soviet. Sejak itu pemerintah mengambil kendali atas pertanian. Jutaan petani yang menolak untuk bekerja sama dengan pemerintahan Stalin, ditembak atau diasingkan sebagai hukuman. Pemusatan kebijakan yang tidak efisien justru menyebabkan kelaparan meluas di seluruh Uni Soviet, dan menewaskan jutaan orang. Stalin memerintah dengan teror dan dengan totaliter. Dia tidak segan-segan melenyapkan siapapun yang mungkin menentangnya. Joseph Stalin tidak melunak seiring bertambahnya usia. Dia memerintah dengan teror dan penganiayaan di Uni Soviet pasca perang. Semua perbedaan pendapat dan apapun yang berbau asing akan diredam, terutama pengaruh Barat. Stalin yang semakin paranoid di tahun-tahun terakhirnya,
meninggal pada tanggal 5 Maret tahun 1953, pada usia 74, setelah menderita stroke. Tubuhnya dibalsem dan diawetkan di Mausoleum Lenin di Lapangan Merah Moskow hingga 1961. Kemudian sebagai bagian dari proses destalinisasi, tubuhnya dipindahkan dan dikuburkan di dekat tembok Kremlin oleh penerus Stalin, yakni Nikita Khrushchev. Itulah kisah hidup Joseph Stalin dari kami. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.